Saudara, setelah Jampitsus Febri Adriansyah mengakui jika rumah di Sentul menjadi TKP penggeledahan itu adalah rumahnya dan penyitaan emas 74 kg dan juga uang total 476 miliar rupiah. Lantas bagaimana seharusnya proses hukum yang diusut oleh Kortas Tipikor Polri ini dilakukan? Kita bahas bersama dengan sejumlah narasumber yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Kami sapa Guru Besar Universitas Bhayangkara, Profesor Hernawan Sulistyo, atau akrab disapa Prof. Kiki, dan juga peneliti Pukat UGM, Bung Zainur Rohman. Selamat petang semuanya. Selamat petang. Saya ke Prof. Kiki dulu. Prof. Kiki, ini kalau kita lihat sudah ada pengakuan dari Jampitsus bahwa yang digeledah itu rumahnya. Tapi tidak secara spesifik atau gamblang menyebut siapa pemilik dari emas 74 kg dan juga uang ratusan miliar rupiah ini. Pertanyaannya, apakah dengan pengakuan ini proses hukum yang dilakukan Polri sudah bisa langsung menetapkan tersangka? Nggak bisa dong secepat itu. Karena apa? Nanti di pengadilan bisa ditangkal. Lalu yang paling penting adalah opini publik bisa berbalik. Sekarang ini opini publik sedang kuat-kuatnya mendukung langkah-langkah Polri. Ya, dan itu nggak boleh kita berhenti. Kenapa? Ini momen bagus untuk bersih-bersih. Tetapi ada persoalan hukum ini nanti. Biasanya polisi menyusuri kasus seperti ini diserahkan ke jaksa sampai P21, jaksa menuntut berdasarkan hasil penyelidikan polisi itu. Nah ini apakah nanti berkasnya akan diserahkan ke jaksa? Saya kok jadi bingung karena yang ditersangkakan sekarang ini oleh publik ya, belum oleh secara hukum oleh publik itu Jampitsus. Ini yang harus digarisbawahi ya Prof. Kiki ya, karena jangan sampai teka-teki pemilik emas 74 kg dan juga uang ratusan miliar rupiah ini akhirnya menjadi bola liar. Jadi apa yang harusnya dilakukan oleh polisi untuk menguak teka-teki ini, Prof. Kiki? Sebetulnya tidak sulit, tapi membukanya yang sulit gitu loh. Misalnya jejak forensik fisik ya, apakah ada sidik jarinya di uang-uang itu. Kalau tidak ada karena dia nyuruh orang, misalnya uang itu banyak loh, miliaran seperti itu kan tidak bisa datang sendiri lalu ngumpet masuk ke rumah itu gitu loh. Terus dia ini Jampitsus, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus yang menangani kasus-kasus seperti ini. Jadi kalau ini uangnya orang ditaruh di rumahnya, ya harusnya dia langsung curiga dan langsung ditangkap orang itu. Ini kok malah disimpan kalau omongannya betul bahwa itu punya orang gitu. Sehingga membuat kasus ini terbuka, tidak jadi teka-teki lagi. Menurut Anda, Jampitsus ini harusnya langsung diperiksa polisi? Iya, tapi kan polisi nunggu, ini pejabat tinggi negara ini nunggu momen supaya nggak digeruduk tentara lagi. Oke, tahan sampai di situ Prof. Kiki, karena saya ingin minta tanggapan dari Bang Zainur. Ini harusnya segera diperiksa tapi menunggu momen, banyak hal yang dipertimbangkan. Menurut Anda apa yang jadi pertimbangan polisi saat ini? Ya, secara prosedur setelah melakukan penggeledahan diikuti dengan penyitaan, maka dilakukan pemberkasan, dilakukan penelitian terhadap barang-barang tersebut, dan yang paling penting harus mencari kaitan dengan tindak pidana. Jadi ketika seorang penyidik menyita suatu barang, maka barang itu harus diklasifikasi apakah merupakan barang yang terkait dengan tindak pidana, yaitu hasil pidana, alat pidana atau terkait pidana, atau bukan. Kalau iya, maka harus segera dilakukan BAP, dan itu nantinya akan digunakan untuk kepentingan penyidikan. Langkah selanjutnya setelah melakukan penyitaan yang ditunggu publik tentu adalah penetapan tersangka. Bagaimana seorang penyidik bisa menetapkan seseorang sebagai tersangka? Ya tentu sudah didahului dengan penyelidikan, kemudian setelah kuat, maka ini sudah ketemu tindak pidananya. Selanjutnya adalah menetapkan siapa yang melakukan tindak pidana tersebut, ditunjukkan dengan 2 alat bukti. Nah, 2 alat bukti itu tentu penyidik biasanya akan memeriksa barang-barang bukti seperti
itu tadi uang, emas dan selanjutnya lain-lain. Atau yang kedua adalah dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti digital, komunikasi di antara mereka, atau mungkin jika ada adalah mutasi rekening perbankan, dan juga alat-alat bukti yang lain yang diatur di dalam KUHP. Nah, itulah yang harus dilakukan oleh penyidik. Kalau Sehingga ada, ya. Sehingga kalau kita lihat hingga saat ini kan sebenarnya yang kita nantikan adalah konferensi pers yang akan dilakukan oleh Mabes Polri. Tapi kalau kita lihat keterangan yang terbaru terkait kasus ini adalah apa yang disampaikan oleh Jampitsus, yaitu bahwa mengakui bahwa rumah yang digeledah di Sentul ada rumahnya, tapi tidak menyampaikan secara gamblang siapa sebenarnya pemilik emas 74 kg dan juga uang ratusan miliar rupiah ini, Mas Zainur. Pertanyaannya, dari pernyataan ini apa yang bisa ditelusuri untuk membuat kasus ini terang benderang, Mas Zainur? Ya, soal pernyataan siapapun boleh menyangkal. Itu adalah hak. Bahkan ketika seseorang merasa penggeledahan dan penyitaannya melawan hukum, boleh mengajukan pra-peradilan meskipun statusnya belum tersangka. Yang kedua, bola tetap ada di tangan penyidik. Jadi semua bergantung kepada keputusan penyidik. Dan kalau kita lihat ya, ini sudah ada di publik dengan sangat luas, menarik perhatian publik. Maka menurut kami tidak ada kata lain selain maju terus sampai berujung kepada proses pengadilan. Kalau ini diselesaikan secara adat, maka ini akan menjadi cerita yang sangat buruk bagi dunia penegakan hukum Indonesia. Dan yang ketiga, Bang Yasir, ada instrumen hukum yang sebenarnya bisa digunakan untuk mendekati perkara ini, yaitu Undang-Undang TPPU. Kalau Undang-Undang Tipikor memang perbuatannya itu harus dibuktikan. Apakah ini adalah perbuatan suap menyuap, apakah perbuatan gratifikasi, ataukah perbuatan apa. Namun kalau TPPU, tindak pidana pencucian uang, itu predikat krimnya ya atau pidana yang mula-mula itu tidak perlu dibuktikan. Selama penyidik sudah mengantongi dugaan tindak pidana awalnya, maka selanjutnya pembuktiannya bukan tentang pidana awal, predikat krimnya, tetapi pencucian uangnya. Misalnya ya, ada seseorang itu kemudian ingin memasukkan harta hasil kejahatan ke dalam sistem ekonomi yang sah, menjadi bisnis misalnya, atau menyimpan harta yang sangat banyak di satu tempat misalnya, dan seterusnya. Dengan pendekatan TPPU, itu menurut saya penyidik akan sangat diuntungkan. Nah, yang keempat, dengan kata lain, Bang Zainur, maaf saya potong, apakah wajar, ini kan pertanyaan publik, apakah wajar jika orang yang rumahnya digeledah tetapi tidak menjelaskan secara gamblang, dan bahkan akhirnya publik berkesimpulan sementara bahwa kok bisa Jampitsus ini tidak mengetahui ataupun tidak menyampaikan secara gamblang pemilik dari uang ratusan miliar rupiah dan juga emas 74 kg ini? Ya, itu soal kewajaran tentu publik juga punya cara pandang ya. Kalau menurut saya sih tidak wajar ada orang menyimpan uang emas 74 kg di rumah, itu saja tidak wajar ya. Biasanya kalau orang menyimpan emas dalam jumlah besar atau uang dalam jumlah besar ya di perbankan atau di safe deposit box atau di tempat-tempat lain yang sewajarnya. Satu, Bang Yasir, saya ingin jelasin dikit. Ini ada kekhawatiran kalau proses ini nantinya menyasar pejabat dari penegak hukum lain, dalam hal ini adalah kejaksaan, bisa terjadi kebuntuan. Kenapa? Karena hasil kerja dari penyidik akan diserahkan kepada penuntut umum untuk bisa P21. Kalau belum lengkap akan dikembalikan, terus P19, terus diminta untuk melengkapi, diperiksa ulang, ditambah alat bukti dan seterusnya. Maka untuk menjamin objektivitas penanganan perkara ini butuh turun tangan satu lembaga lagi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Sesuai Undang-Undang KPK, KPK punya kewenangan koordinasi dan supervisi, yaitu mengasistensi penyelesaian perkara agar sesuai dengan hukum. Kalau terjadi kemandekan atas alasan apapun yang tidak sesuai dengan hukum, KPK bisa ambil alih. Kalau KPK yang ambil alih, maka KPK bisa sidik sendiri dan bisa tuntut sendiri tanpa campur tangan lembaga lain. Bang Yasir. Prof Kiki melihat apakah ini juga salah satu opsi yang juga saat ini tengah dipertimbangkan dan juga dipikirkan oleh Polri dalam mengusut kasus ini? Sudah pasti. Tapi kalau Jampitsus tidak tahu, mungkin karena kebanyakan rumah dan isinya kebanyakan di mana-mana gitu, jadi lupa dia. Itu. Tetapi
komplikasi yang saya lihat itu komplikasi. Ini menyangkut orang tertinggi dalam hal penegakan hukum pada kasus-kasus korupsi, tipikor. Nah, lalu di berkas. Berkas ini nanti akan diserahkan ke jaksa. Harusnya jaksanya itu anak buahnya. Gimana ini? Itu saya bukan ahli hukum, saya nggak tahu penyelesaiannya gimana, kan gitu. Nah, kalau saya lihat ke KPK turun gitu. Kalau mentok juga, ini presiden harus turun tangan ini. Nggak ada cara lain kalau mau menegakkan, bukan hanya menegakkan hukum, tapi menegakkan apa omongannya selama ini, bukan omon-omon. Ya, ini momennya. Oke, sehingga pertanyaan selanjutnya, bagaimana akhirnya kita bisa memastikan kasus ini tidak ada intervensi? Apakah bisa didorong agar Jampitsus ini mengundurkan diri saja dulu? Itu masalah lain. Kalau yang saya lebih concern itu tekanan. Baru sehari aja udah ada 3 kompi tentara gerebek Polda. Ya, ini apa? Ini bukan tugas tentara. Yuk, korupsi nanti tentara ikut-ikutan nangani berkasnya, nangani apa, ikut-ikutan. Sebentar Prof. Kiki, berarti Anda melihat kasus ini tidak hanya kasus biasa, pengungkapan 3 kasus korupsi biasa yang tengah dilakukan Polri, tapi ada tekanan yang luar biasa dari eksternal, di luar Kejaksaan dan juga Polri ini. Iya, saya baru bicara mengenai kepentingan tentara sampai dianakan polisi. Saya belum lagi kita bicara mengenai pihak-pihak terkait dalam kasus pemadaman listrik, dalam kasus Asabri, dan dalam kasus-kasus yang lain. Kenapa? Mereka semua berkepentingan untuk mencuri momen sekarang ini untuk bisa lepas dari jerat hukum. Itu. Jadi ini akan sangat ruwet, dan di antara para pemain itu pasti ada yang nanti menggunakan masa preman-preman, karena tidak bisa tentara dikerahkan 3 kompi ke Polda Metro, nggak bisa, dikerahkanlah preman-preman untuk menghadapi polisi. Dan saya ke Bang Zainur. Bang Zainur, ini kan kita masih menunggu konferensi pers yang dilakukan Polri. Menurut Anda, kapan harusnya Polri akhirnya mengungkap siapa sebenarnya tersangka dari kasus korupsi yang tengah diusut? Ya, kalau pertanyaannya seperti itu, jawabannya adalah ketika sudah ditemukan 2 alat bukti yang cukup, ya. Jadi itu semua kembali kepada kecukupan alat bukti. Nah, kalau alat buktinya sudah diangkut sedemikian banyak dan sudah didahului dengan penyelidikan, apa iya masih kurang? Jadi kita masih menunggu nih, bola ditendang oleh pihak Kortas Tipikor. Dan jadi pertimbangannya apa? Kalau diganti pertanyaan bukan kapan, tapi pertimbangannya apa? Kalau saya sih melihat, kalau dari teknis hukum, sepertinya bukan satu soal yang berat. Yang lebih berat adalah teknis non-hukum. Nah, ini takutnya ada penyelesaian-penyelesaian adat yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum, menciderai prinsip supremasi hukum. Nah, itu harus dilawan oleh publik. Publik harus memastikan bahwa proses ini harus sesuai dengan jalur hukum, hanya penyelesaian hukum yang harus dilakukan. Karena kalau publik melakukan pelanggaran hukum, juga publik harus menghadapi konsekuensi hukum. Begitu juga kalau pejabat-pejabat negara, penyelenggara negara, apalagi aparat penegak hukum, orang yang tahu hukum harusnya lebih-lebih lagi harus diproses oleh instrumen hukum, dan harusnya hukumannya juga jauh lebih berat daripada orang yang tidak memahami hukum. Dan tentu saja kita berharap Kejaksaan Agung juga seharusnya ikut menegakkan kasus ini. Kalau seandainya Kejaksaan Agung ikut dalam mengusut penegakan hukum di kasus ini, menurut Anda apa yang sebaiknya dilakukan Kejaksaan Agung saat ini? Ya, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada penyidik, dalam hal ini adalah Kortas Tipikor. Yang kedua, menghormati proses hukum yang terjadi. Yang ketiga, nantinya kalau ada pejabat atau pegawainya dari kejaksaan yang menjadi tersangka, ya maka harus fair, harus sesuai dengan hukum. Nah, oleh karena itu, ketika komplikasinya misalnya pejabatnya sangat tinggi, harus dicopot terlebih dahulu. Tidak mungkin akan bisa jalan kalau yang bersangkutan juga yang disasar, yang bersangkutan adalah pemimpin tertingginya untuk pidana khusus misalnya seperti itu. Jadi ini memang langkah-langkah yang harus diambil. Jadi pertanyaannya kira-kira nantinya ini kalau terkait dengan person pejabat yang sangat tinggi seperti ini, apakah akan menyelamatkan person, apakah akan menyelamatkan institusi, apakah akan menyelamatkan prinsip negara hukum, supremasi hukum, ataukah menyelamatkan kelompok sendiri. Gitu Bang Yasir.
Pertanyaan yang sama ke Prof. Kiki, apa yang harus dilakukan oleh Kejaksaan Agung untuk menegakkan kasus ini? Pecat dulu di sidang pelakunya atau terduga pelakunya ini, lalu bersih-bersih. Ini institusi dan yang memimpin ini untuk pemberantasan korupsi, dia melakukan itu. Ada nggak Esnurindo hukuman bisa 100 tahun gitu ya? Baik, kita Jangan cuma nantikan. 10 tahun, enak sekali 100 tahun gitu hukumannya. Baik. Biar orang lihat serius negara ini gitu. Baik, kita nantikan apa proses hukum yang tengah berlanjut, yang tengah diusut oleh Polri. Terima kasih Prof. Kiki, terima kasih Bang Zainur atas perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat semuanya.